Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MPP DPP Partai Rakyat Adil Makmur, Bang Gautama. Yang saya banggakan kepada seluruh jajaran DPP yang hadir di acara peringatan setahun Prima. Yang saya banggakan juga para pejuang yang tergabung di dalam DPW Jawa Timur, DPK se-Jawa Timur, dan DPKC se-Jawa Timur. Selamat datang kepada tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada aparat kepolisian, mungkin juga ada aparat TNI. Saya ucapkan selamat datang di acara ulang tahun yang pertama Partai Rakyat Adil Makmur. Tak lupa kepada Kampung Ilmu, kami atas nama DPP mengucapkan banyak terima kasih atas tempatnya, atas fasilitasnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kegiatan ekonomi di Kampung Ilmu tidak terganggu. Dan saya mohon maaf kalau kemudian ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh partai kami terhadap komunitas yang ada di Kampung Ilmu. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pidato politik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rakyat adil makmur. Saudara-saudaraku, hari ini 1 Juni 2022, hari kelahiran partai kita. Tepat 1 tahun partai kita berdiri, bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Prima, partainya rakyat biasa, lahir dari rahim rakyat biasa. Di tengah gonjang-ganjing situasi dunia dan pengapnya kondisi bangsa yang terhimpit oleh alam liberal kapitalistik di bawah kendali oligarki, Prima lahir. Prima lahir untuk mengemban amanat Pancasila, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, nilai luhur bangsa Indonesia, amanat para pendiri bangsa. Peringatan 1 tahun lahirnya partai kita ini kita manfaatkan untuk berziarah. Jadi kita sudah sampaikan ke seluruh jajaran Partai Prima untuk berziarah ke makam pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Prima berziarah ke makam pahlawan ini selain mengenang jasa mereka untuk memerdekakan bangsa Indonesia, ada satu hal penting yang harus kita ingat, terus kita ingat, bahwa kita, bangsa kita terbebas dari imperialisme lama, dari penjajahan lama,
karena hasil perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Untuk itu kita memiliki tanggung jawab besar mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Bukan justru mengubur dan mengkhianati perjuangan mereka. Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh melupakan perjuangan mereka beserta cita-citanya. Penyelewengan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa akan menyebabkan bangsa kita tersesat keluar dari rute menuju Indonesia yang adil makmur. Seperti kondisi bangsa kita sekarang ini, karena tidak memahami tujuan Indonesia merdeka, banyak elit politik justru mengembalikan situasi bangsa seperti zaman sebelum Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia belum berkuasa penuh atas tanah air beserta isinya, karena kehidupan kembali ke alam liberal kapitalistik dengan segelintir orang kaya mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bedanya, jika dulu operatornya bangsa asing, bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Jepang, sekarang justru operator penjajah itu adalah bangsa kita sendiri. Pada hari ini, tanggal 1 Juni, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, sebagai filosofi, sebagai dasar dan bintang arah bangsa kita, Prima akan berkunjung ke rumah Hos Cokroaminoto. Karena dari rumah Hos Cokroaminoto tersebut, para pemimpin bangsa digembleng lahir batin, membangun konsep, membangun alat perjuangan, membangun harapan. Ingat, jika di Tiongkok ada Sun Yat-sen yang meletakkan prinsip dasar San Min Cui, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme untuk membangun negara Republik Tiongkok, Indonesia pun memiliki Hos Cokroaminoto yang mengajarkan tentang konsep kebangsaan, persamaan, dan kekeluargaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hos Cokroaminoto mengajarkan bagaimana membangun kekuatan, pergerakan, dan martabat bangsa dengan organisasi berbasis massa, lintas agama, lintas aliran, lintas teritorial, yaitu Syarikat Islam. Hos Cokroaminoto juga mengajarkan persatuan, satu nasib, satu tujuan bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, adil, dan makmur. Namun sungguh sayang, Indonesia sebagai negara besar yang setara dengan Rusia, Tiongkok, Amerika, tetapi karena bangsa kita kehilangan akar sejarah, para elit bangsa tidak memahami arti kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan, maka bangsa kita hidup terseok-seok, kocar-kacir, digerogoti oleh penyakit dari dalam tubuh sendiri. Itu yang menjadikan kita kehilangan samenbandering van alle krachten van de natie, hilangnya pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa. Untuk itu, di waktu yang baik ini, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, hari lahir Prima, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali mengingat perjuangan para pendiri bangsa, mempelajari konsep pemikirannya, membangkitkan kembali semangat perjuangannya untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, dan bahagia. Mari sekilas kita tengok sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun jati dirinya, jiwa dan identitas kebangsaannya. Setelah lepas dari kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang, menurut Bung Karno, untuk membangun jati diri bangsa tersebut, kita harus melalui 2 tahap revolusi.
Ini yang sering tidak dipahami oleh para pemimpin kita. Tahap pertama adalah nasional demokratis. Nasional artinya Indonesia harus bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Demokratis artinya Indonesia harus bebas dari feudalisme. Wujud konkret dari dua hal tersebut adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian sebagai prasyarat menuju revolusi tahap kedua, yaitu masyarakat Indonesia yang adil makmur. Tentu setelah Indonesia berdikari, demokratis, adil dan makmur, Indonesia bisa terlibat secara bebas aktif menciptakan perdamaian dunia. Dunia tanpa penindasan bangsa atas bangsa dan dunia tanpa penindasan manusia atas manusia. Kemandirian bangsa tersebut harus didirikan di atas prinsip sosio-nasionalisme. Ikatan kebangsaan yang bukan sekedar ikatan teritorial, tetapi ikatan kebangsaan yang dibangun berdasarkan persamaan tujuan di atas kepentingan banyak orang. Sosiodemokrasi, demokrasi yang kita bangun bukan untuk melindungi siapa yang kuat seperti sekarang ini, bukan berwatak liberal, bukan untuk melindungi satu golongan, bukan berwatak fasistik, tetapi demokrasi untuk melindungi kepentingan banyak orang. Indonesia yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan sosial. Tanpa kita sadari sebetulnya kita memiliki dua konsensus besar. Pertama, proklamasi 17 Agustus 45 sebagai jembatan emas dari kehidupan lama yang gelap, terjajah, miskin, terbelakang, tidak bermartabat, menuju Indonesia baru yang terang, penuh harapan, merdeka, berdikari, berpribadian, maju, adil dan makmur. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kemerdekaan adalah revolusi budaya. Koreksi total terhadap sistem dan budaya kolonial yang menindas, menghisap, merampas hak hidup bangsa Indonesia. Konsepsi Indonesia merdeka itu tertuang di dalam Deklarasi of Independence Bangsa Indonesia, yaitu preambul Undang-Undang Dasar 45. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan dasar Pancasila dan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, reformasi 98. Reformasi 98 adalah koreksi total dari sistem Orde Baru yang mengkonsentrasikan kekuasaan ekonomi dan politik kepada Soeharto dan kroninya dengan konsep monoloyalitas sentralistik yang membatasi partisipasi politik rakyat dengan kesejahteraan tidak merata. Reformasi 98 adalah menumbuhkan kembali cita-cita proklamasi Indonesia yang berdikari, demokratis, adil makmur, dengan pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menjelang umur 77 tahun Indonesia, dua konsensus tersebut, baik proklamasi maupun reformasi, telah dikudeta. Situasi kemudian kembali ke ala liberalistik. Konsepsi awal membangun Indonesia berdikari dan makmur pupus, menjadikan kehidupan rakyat biasa terjajah. Akibat kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi ke tangan segelintir orang elit super kaya, New VOC, dan senjata sosial makin lebar, polarisasi suasana bangsa semakin tajam, prinsip demokrasi baik ekonomi maupun politik, penegakan hukum, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan rakyat semakin morat-marit. Kekuasaan segelintir orang super kaya
oligarki tersebut berdiri di atas sistem politik yang membatasi partisipasi politik rakyat biasa melalui undang-undang, menjadikan uang sebagai sumber daya politik dan menjadikan politik kebijakan MPR sebagai pengalaman kekuasaan. Kehidupan ekonomi politik menjadi rusak dan sejalan merajalela polarisasi dilembagakan. Di tengah pandemi, rakyat biasa jauh miskin, segelintir orang kaya justru hartanya naik, kekayaannya naik. Sistem liberal kapitalistik di mana untuk tempatnya cenderung menghasilkan segelintir orang kaya, polarisasi dan kekerasan. Mereka tidak akan pernah memiliki orientasi untuk mensejahterakan kehidupan orang banyak selain memburu keuntungan dan membela kepentingan mereka sendiri. Sistem tersebut bertentangan dengan Pancasila, kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Jalan terbaik di saat kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini sedang tidak baik akibat sistem kapitalisme Indonesia, kita harus berani banting setir kembali ke jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Dalam alam liberal kapitalistik seperti sekarang ini, negara yang merupakan representasi dari partai politik sakit karena partai politik berlomba-lomba membangun eksistensinya dengan menjadikan sumber daya uang sebagai power. Itulah pintu masuk oligarki menguasai partai politik, menguasai negara untuk membangun kerajaan bisnisnya masing-masing. Yang kuat menguasai yang lemah tersingkir dari kehidupannya. Di sisi lain, Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara menghendaki Indonesia semua untuk semua, bukan untuk satu golongan, bukan untuk segelintir orang. Tidak hanya membangun raga, tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun jiwanya, membangun moral bangsa. Itulah Pancasila. Sekarang terjadi kontradiksi antara konsep dan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepsi menghendaki Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, bahagia untuk seluruh bangsa Indonesia. Realitasnya saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara diselewengkan oleh oligarki untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, kepentingan kehidupan segelintir elit orang-orang super kaya. Demokrasi kehilangan sosialnya. Dengan Pancasila, sistem tersebut harus didekonstruksi untuk kemudian mengkonstruksi konsep baru dalam berbangsa dan bernegara, menyatukan segala potensi serta kekuatan untuk membela kepentingan nasional, membangun ekonomi dengan menjadikan rakyat biasa sebagai tulang punggung, memberikan mereka modal, perlindungan usaha dalam bentuk UMKM dan koperasi di tengah ekonomi yang dikuasai negara maupun dikuasai oleh swasta. Konsepsi ekonomi nasional yang berdasar Pancasila adalah BUMN, UMKM, koperasi, dan swasta dengan sokok bulu ekonomi yaitu rakyat biasa dalam bentuk koperasi dan UMKM. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi rakyat menghimpun semua potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sedangkan ekonomi negara melalui BUMN mengelola usaha kebutuhan dasar rakyat dan industri strategis sesuai dengan kondisi objektif, termasuk industri alat-alat kesehatan sebagai tantangan baru dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Untuk menghadapi goncangan perkembangan dunia yang semakin keras, Indonesia harus segera merapatkan barisan, mengkonsolidasikan segala kekuatan yang kita miliki, memperkokoh ikatan kebangsaan dengan bersandarkan nilai-nilai luhur jati diri bangsa
yang telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat kita, walau tetap terbuka dengan perkembangan kehidupan di dunia. Terbuka tetapi tetap mandiri, tidak menjadi follower ke bangsa lain, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya. Nilai luhur jati diri bangsa tersebut adalah Pancasila yang utuh, yang melindungi segenap bangsa dan tidak dimanipulasi oleh kekuatan apapun, manapun, tidak sebagai tameng untuk melindungi kepentingan kelompok, golongan, atau elit kekuasaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, keadilan dan kemakmuran harus ditegakkan. Hal itu juga sudah sangat jelas dalam preambul dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sudah seharusnya undang-undang dan kebijakan turunannya adalah cermin dari semangat Undang-Undang Dasar tersebut. Karena ketidakadilan, kesenjangan, dan kemiskinan yang menyebabkan perpecahan bangsa. Perbedaan sara dan pandangan politik harus diletakkan di atas semangat kebangsaan, semangat satu nasib satu tujuan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berbeda tidak harus saling menegasikan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa akan lemah jika tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi segenap bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, agar senasib dan setujuan, penyakit yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus segera dihilangkan. Alam liberal kapitalistik adalah penyebab utama yang hanya menempatkan segelintir orang-orang kuat, penguasa sumber daya, duduk manis di singgasana. Dengan segala kekuatan sumber daya yang mereka miliki, mereka menguasai hajat hidup orang banyak. Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, kepemimpinan yang hikmah, yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kelompok, kepemimpinan yang memahami konsep berbangsa dan bernegara, yang mampu menguasai perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tanpa harus meninggalkan prinsip dasar jati diri bangsa, tetapi justru berpegang teguh kepada prinsip dasar tersebut agar kemajuan zaman ini tetap berdiri di atas nilai-nilai persamaan, kekeluargaan, demokrasi, keadilan sosial. Itulah nilai-nilai Pancasila. Kekuasaan kebangsaan itu harus sanggup menjaga kepentingan nasional, sanggup dan memimpin Samenbandeling van alle krachten van de Natie, pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa. Kuatnya ikatan kebangsaan di atas berlimpahnya sumber daya, itulah modal utama bagi bangsa kita untuk bangkit, berdaya, maju, adil, makmur, dan berbahagia. Jika pemilu tidak bisa menjawab persoalan mendesak bangsa tersebut, jika pemilu hanya pergantian kekuasaan dari satu oligarki ke oligarki lainnya, dan kekuasaan hanya terkonsentrasi kepada segelintir orang untuk kepentingan segelintir orang tersebut, rakyat memiliki hak penuh untuk memilih jalannya sendiri. Salah satu jalan itu adalah memilih dan memenangkan prima untuk berkuasa dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur, Indonesia prima, menangkan Pancasila, bersama prima Indonesia adil, makmur, dan bahagia.